Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Polos dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu ya. Kembali saya menjumpai Anda tentunya dengan kisah-kisah inspiratif. Ayah, sholat dulu ke masjid. Ya, mau ini juga. Semakin hari Islam semakin membuat umat manusia di belahan dunia terpesona. Di tengah tuduhan yang begitu santer terkait Islam sebagai agama teroris, hal ini terlihat dari semakin banyaknya orang yang meminati Islam. Perilaku Islam yang baik, kejadian sehari-hari, tumbuhan, bahkan benda-benda kotor menjadi wasilah datangnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang. Ini sekaligus menjadi bukti tak terbantahkan mengenai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong untuk agama Allah. Surat An-Nasr. Baiklah Sobat Polos, inilah berikut 3 fakta menarik tentang mu'alaf yang masuk menjadi muslim karena hal yang unik. Kisah masuk Islam yang unik yang pertama, masuk Islam gara-gara bayi yang tertukar. Kisah ini terjadi pada seorang dokter yang beragama Kristen. Saat itu perawat lupa menandai 2 bayi yang lahir bersamaan dengan nama ibunya. Dokter Kristen itu pun minta bantuan temannya seorang dokter muslim untuk memutuskan kepemilikan 2 bayi itu. Bayi yang satu berkelamin laki-laki dan yang satunya berkelamin perempuan. Dokter Kristen berkata pada temannya, "Bukankah agama Islam yang dibanggakan? Teman muslimnya selalu punya solusi atas segala masalah." Kemudian dokter muslim itu pun berjanji menyelesaikan masalah itu. Setelah memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mengukur kandungan air susu ibu atau ASI dari setiap ibu. Selepas penelitian, ia berkata pada temannya bahwa ia telah mengetahui siapakah ibu dari setiap bayi. Setelah mengadakan tes DNA, maka terbuktilah kebenaran dari solusi itu. Dengan takjub, dokter Kristen tersebut bertanya kepada teman muslimnya, bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Dokter muslim menjelaskan bahwa dalam Al-Quran disebutkan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Surat An-Nisa ayat 11. Ia mendapati salah satu ibu memiliki ASI yang kandungan vitamin, kalsium, dan mineral lainnya 2 kali atau 2 kali lipat dari ibu lainnya. Maka tidak diragukan bahwa bayi laki-laki lah yang dilahirkan sang ibu, sementara bayi perempuan dilahirkan ibu yang lainnya. Karena kejadian ini, dokter Kristen itu tidak ragu untuk memeluk Islam. Kisah mu'alaf yang kedua tidak kalah uniknya, yaitu masuk Islam karena CD. Iya betul, CD. Maaf ya Sobat Polos, celana dalam. Seorang wanita parubaya di Inggris mendapatkan hidayah Islam lewat celana dalam. Loh, kok bisa? Ini adalah petugas laundry sebuah asrama mahasiswa. Awalnya ia tidak memperhatikan pakaian kotor yang ia cuci. Namun karena telah menjadi rutinitasnya, ia akhirnya menyadari bahwa sekelompok pakaian dalam yang kotor itu tidak berbau dan cukup bersih. Sementara tumpukan pakaian dalam lainnya kotor dan bau. Karena rasa penasaran, ia bertanya kepada mahasiswa yang menyetorkan CD itu tanpa bau tersebut, mengapa pakaian dalam mereka tidak berbau dan bersih meskipun sudah waktunya dicuci. Kami muslim, agama kami mengajarkan untuk bersuci menggunakan air sampai bersih sehabis buang air kecil maupun buang air besar, jawab mahasiswa Timur Tengah tersebut. Mendengar ini, wanita itu sangat kagum dengan ajaran bersuci setelah buang hajat. Kalau sebuah agama mengajarkan pemeluknya tentang hal-hal yang kecil, maka pastilah masalah-masalah besar kehidupan pun ada panduannya, pikir wanita parubaya tersebut takjub. Setelah mempelajari Islam beberapa waktu, ia dengan penuh keyakinan menyatakan keislamannya. Subhanallah.
Dan kisah masuk Islam saudara kita yang ketiga mendapatkan hidayah menjadi muslim karena buah tin dan buah zaitun. Kisah ini tentang seorang ahli biologi asal Jepang. Ia melakukan banyak riset pada berbagai macam tumbuhan. Cerita keislamannya bermula saat ia meneliti suatu protein bernama metalonids. Protein ini keluar dari otak manusia dan hewan dalam jumlah yang sangat sedikit. Metalonid ini penting bagi tubuh untuk menurunkan kolesterol, menguatkan fungsi jantung, dan memperkuat sistem pernapasan. Karena sedikit jumlah protein ini dalam tubuh, ahli riset Jepang ini mencari alternatif sumber metalonids. Kemudian ia menemukan bahwa hanya buah tin dan buah zaitunlah yang mengandung protein berharga ini. Dalam riset ia mendapati apabila buah tin saja dikonsumsi maka hasilnya tidak maksimal. Berlaku pula sebaliknya. Lalu dicobalah oleh ahli riset ini mengkonsumsi satu buah tin dan satu buah zaitun. Hasilnya bagus. Sampai suatu saat ia menemukan formulasi terbaik, yaitu mengkonsumsi satu buah tin dan 6 buah zaitun. Dan hasilnya amat menakjubkan. Penyakit sembuh sempurna. Berdasarkan formula 1 buah tin dan 6 buah zaitun ini, ia memberitahukan kepada seorang dokter Saudi Arabia. Lalu dokter ini meneliti penggunaan kata tin dan zaitun dalam Al-Quran. Hasil dari penelitiannya menakjubkan. Sesuatu yang luar biasa, ternyata dalam Al-Quran kata tin itu disebutkan 1 kali dan zaitun disebutkan 6 kali. Salah satunya secara tersirat. Subhanallah. Oke sobat Polos, sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan kisah inspiratif kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.